Saudara yang kekasih, Shalom. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan cinta-Mu yang selalu Engkau limpahi bagi kami. Kau memberikannya bagi setiap kami dengan wujud nyata kasih-Mu, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, mau jadi manusia dan hidup di tengah-tengah kami, mengasihi kami. Kau rela memberikan nyawa-Mu, memberikan hidup-Mu agar kami beroleh kehidupan kekal. Pagi ini kami mau bersyukur, kami mau merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, marifat untuk kami mengerti kebenaran firman, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, kita terus mau merenungkan kebenaran firman, mau terus giat dalam berdevotion. Jangan pernah lelah, jangan pernah jemu untuk ada dan merenungkan kebenaran firman. Kalau kejenuhan itu ada, ayo kita bangkitkan kembali, kita nyalakan kembali api roh kita. Biar terus boleh menyala untuk berdevotion bersama-sama. Kekasihnya Tuhan, kita terus berlanjut ya, masuk di bulan Desember dan tanpa terasa kita sudah melalui 2024 dengan satu tema di GB Victory, barang siapa menang. Dan bulan demi bulan kita lalui dengan subtema di setiap bulannya, dan kita masuk di bulan Desember. Betapa luar biasanya Tuhan memimpin dan menyertai kita. Ya, pagi ini saya ajak kita semua merenungkan satu kebenaran firman, wujud nyata kasih. Itu judul renungan kita. Kekasihnya Tuhan, kita bisa tahu dalam kehidupan ini bahwa di dalam kekristenan, di dalam dunia kita melayani, banyak hal kita bisa kerjakan. Di dalam pelayanan banyak hal kita bisa kerjakan di dunia ini. Dan seringkali kita melakukan segala sesuatu itu, even sekalipun itu di dalam gereja, bisa kita lakukan tanpa kasih ya. Ada satu istilah bahwa kita bisa melayani tanpa mengasihi. Kita bisa melayani tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Ya, ini yang banyak kita kerjakan dan kita lihat mungkin banyak orang terlibat dalam pelayanan, banyak orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan di gereja. Seringkali bukan dasarnya kasih, tapi seringkali untuk mau tampil, mau mendapatkan pengakuan, mau muncul, mau timbul sendiri, mau diakui dan lain sebagainya. Tapi pagi ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan hendaklah didasari oleh kasih yang sejati. Apa itu kasih yang sejati? Kasih yang Yesus berikan bagi hidup saudara dan saya. Ya, kiranya pagi ini kita merenungkan, melakukan segala sesuatu sebagai wujud nyata kasih itu sendiri. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah pelayanan tanpa kasih adalah sia-sia. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga berkata demikian. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kita bisa melakukan apapun, se-ekstrim apapun, bahkan menyerahkan tubuh untuk orang lain, tubuh untuk dibakar. Tapi di sini dikatakan di 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, tapi kalau dasarnya bukan kasih, sia-sia. Betapa pentingnya kasih, betapa pentingnya kasih yang diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, tetapi dasarnya harus kasih. Yang kedua adalah kasih
menghasilkan tindakan nyata. Nah, ini poinnya adalah kasih menghasilkan tindakan nyata. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nyata. Ada banyak orang berkata aku mengasihi kamu, tapi perbuatannya melukai orang yang dikasihi. Apakah itu wujud nyata kasih? Tidak. Tapi ini mengajarkan bahwa hendaklah kita mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan wujud nyata atau tindakan. Wujud nyata atau tindakan apa sih yang paling nyata di dalam kehidupan kita, di dalam keimanan kita? Wujud nyata tindakan daripada Yesus Kristus. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu wujud nyata kasih. Meninggalkan semua, rela, taat, sampai mati dan mati di kayu salib. Wujud nyata kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga adalah Yesus sebagai teladan kasih dan pelayanan. Ya, udah dia berinkarnasi dan dia menjadi sosok yang menjadi teladan bagi kita semua sebagai wujud nyata dari kasih itu. Kekasihnya Tuhan, mari kita mau belajar dari Yesus Kristus. Dikatakan dalam Markus 10 ayat yang ke-45 demikian. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasih wujud nyatanya adalah pengorbanan. Kasih wujud nyatanya adalah memberi diri bagi orang-orang yang dikasihi. Dan wujud nyata kasih Allah nyata bagi kita semua. Dia lahir, kita mau menjelang Natal, ini bulan-bulan menjelang Natal, banyak renungan tentang Natal. Pasti di devotion ini juga banyak. Tapi satu sudut pandang yang baru juga saya mau sampaikan bahwa ini wujud nyata kasih. Dia lahir sebagai manusia, itu wujud nyata kasih. Kenapa? Karena dia Allah yang luar biasa, mau jadi manusia. Haleluya. Saudara yang kekasih, dari 3 poin ini merenungkan bahwa kita diingatkan bahwa kasih sejati itu adalah pondasi yang paling fundamental, yang paling mendasar, yang menggerakkan pelayanan. Kasih menggerakkan pelayanan. Kasih kepada Tuhan dan sesama membuat pelayanan menjadi bentuk ekspresi. Bukan ajang mencari diri, ajang tunjuk diri, tetapi ekspresi kasih kita yang tulus dan kasih yang berkenan kepada Tuhan. Ada satu quotes, saya mau tutup dengan satu quotes yang cukup memberkati dari seorang C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Dia berkata demikian. The Son of God became a man to be able man to become the Son of God. Luar biasa. Yesus yang adalah Allah itu sendiri, Yesus yang adalah anak Allah sendiri, Yesus yang adalah firman kebenaran, dia mau jadi manusia supaya kita manusia-manusia ini yang berdosa ini bisa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Mari wujud nyatakan kasih yang kita teladani dari Yesus ini di dalam wujud nyata segala tindakan kita, di segala aspek kehidupan kita. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Kalau engkau pelajar, lakukan dengan kasih dan melayani di sana. Kalau engkau karyawan, melayani di sana. Kalau engkau pelayan Tuhan di gereja full timer, melayani di sana. Bukan ajang untuk mencari jati diri, menunjukkan diri. Kalau engkau politikus, jadi wujud nyatakan kasih di dalam berpolitik Anda, di mana berpolitik dengan santun, berpolitik dengan kasih, kasih yang daripada Yesus Kristus bagi kita semua. Apapun profesi kita, mari wujud nyatakan kasih dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk wujud nyata kasih-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mengasihi kami
dengan menjadi manusia mati berkorban bagi kami, menjadi teladan bagi kami. Dan kami mau meneladani, mau menyatakan wujud kasih kami dalam tindakan nyata kehidupan kami, apapun profesi kami. Kami mengucap syukur untuk renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya.